Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Malang, jangan lupa ke Kota Batu. Eh, Bapak, Ibu semua selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, yang terhormat, Bapak Aus Firdausil, Malisi STP selaku Ketua Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia. Yang terhormat, para pemateri pada siang hari ini, ada Ibu Dr. Reno Sendrina MKM dan Ibu Hidayati SKM MKM. Dan yang berbahagia Bapak Ibu, teman-teman peserta pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama pada siang hari ini menimba ilmu dari para narasumber yang tentunya luar biasa. Meskipun dilakukan secara offline, mudah-mudahan semangat kita tetap offline itu pada siang hari ini. Dan saya berharap juga semoga siang hari ini kita selalu tetap sehat dan dalam lindungan Allah. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sampai saat ini. Semoga kita selalu mengikuti ajaran-ajarannya sampai hari akhir nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia, yang dimana webinar series kali ini akan mengusung tema yaitu senyum, sehat nyari ilmu di hari Jumat. Dan kita akan membawakan tema kesehatan gigi dan perilaku makan sehat saat puasa, karena kan sebentar lagi kita akan mendekati waktu Ramadan, bagaimana nantinya kita bisa beribadah secara maksimal dan tentunya tetap menjaga kesehatan di dalam diri kita sendiri. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Amir Slamet Sri Hadi Purnomo selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada kegiatan webinar series pada siang hari ini. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai saya akan membacakan susunan acara yang akan kita jalankan pada kegiatan hari ini. Yang pertama ada pembukaan sekaligus sambutan yang akan dilakukan oleh Bapak Aus Firdausil Malisi STP selaku Ketua Yayasan dari Wakaf Cendekia Indonesia. Dan yang kedua pembacaan doa syari tilawah, dan yang ketiga adalah acara inti yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab. Baik, langsung saja pada kegiatan yang pertama dipersilakan kepada Bapak Aus Firdausil Malisi STP selaku Ketua Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia untuk membuka dan memberikan sambutan pada kegiatan hari ini. Kepada Bapak Aus Firdausi dipersilakan, Bapak. Ya, apa di gawat nama Bismillahirrahmanirrahim. background-nya nganggo. Maaf Bapak, ke unmute Pak. Unmute ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara Jom kali ini.
Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Saya merasa bahagia bahwa di siang hari ini, di hari Jumat, kita melakukan proses pembelajaran, dan ini adalah merupakan tradisi dari Islam ya. Bagaimana Islam itu memulai budaya belajar, terus mencari ilmu. Gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Retno Seherdiana dan Ibu Hidayati ya, yang telah berkenan untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu dari kedua narasumber ini memberikan kemanfaatan besar bagi perubahan peradaban Islam gitu ya. Karena konon dulu sebenarnya Islam itu pernah jaya dan peradabannya luar biasa. Budaya-budaya baiknya sebenarnya yang hari ini ditiru oleh Barat. Tapi hari ini kita menjadi terbelakang dan kita kalah sama Barat. Mudah-mudahan kita bangkitkan kembali. Juga kepada Kang Amir ya, sebagai pembawa acara, terima kasih nih Kang. Ya, saya berharap bahwa budaya baik ini terus dilakukan karena Allah telah memberikan jaminan bagi orang-orang yang selalu belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuannya itu derajat yang tinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saya yakin kalau syariat ini terus dilakukan bahwa kebahagiaan bukan hanya di akhirat tapi kebahagiaan dunia juga akan kita dapatkan. Juga mengawali kegiatan hari ini, saya mengajak kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah ada di acara JOM ini untuk memulai acara ini dengan sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan mudah-mudahan juga ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para hadirin untuk mencari lebih banyak, mencari tahu lebih banyak tentang kesehatan gigi dan perilaku apa atau makanan apa yang dikonsumsi pada saat kita nanti berpuasa. Mudah-mudahan ini menjadi pelengkap kesempurnaan dari ibadah puasa yang akan kita jalani bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Os atas sambutannya. Ya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Os bisa kita terapkan ya Pak, bahwa kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita bermanfaat ya Pak. Dengan agama hidup itu terarah, dengan seni hidup itu indah, dengan ilmu hidup itu mudah, insya Allah. Baik, kita langsung lanjut ke acara kedua, yaitu pembacaan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Rifai SAG. Apakah Ustadz udah bergabung di dalam ruangan, Ustadz? Insya Allah sudah. Insya Allah. Ya, baik, kepada Ustadz Muhammad Rifai SAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka hendaknya kita memperhatikan adab terlebih dahulu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apabila ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, maka fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka dengarkanlah dan perhatikanlah supaya kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi yang ingin menyimak bacaan, insyaallah kita akan atau saya akan membawakan beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-69 sampai dengan 72. Kemudian disambung dengan Quran surah Abasa. Jadi mulai ayat 16 sampai dengan ayat
25. Baik. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Shadaqallahul azim. Artinya, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Dan Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapat mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu? Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu, sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku. Maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dia yang beri makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kami yang telah mencurahkan air melimpah dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buah serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah itu yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari apa yang dibacakan dan kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga mendapatkan keberkahan dalam ilmu tersebut. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, itu yang dapat saya sampaikan. Aqul qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Ustadz yang membaca dan kita semua yang mendengarkan bisa mendapat pahala dan keberkahan serta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Serta dapat ilmu yang bermanfaat nanti yang akan mendapatkan materi dari pemateri-pemateri yang nggak kalah keren nih. Baik, selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu pemaparan pemaparan materi oleh pemateri sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Kang Panji Agung Ramadan selaku moderator pada siang hari ini, yang dimana juga Kang Panji ini adalah sekretaris dari Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia. Apakah Kang Panji sudah bergabung ya Kang di dalam ruangan? Alhamdulillah, Kang Amir. Baik, kita langsung saja pada Kang Panji, dipersilakan. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh hadirin, para peserta. Yang terhormat Ketua Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia, yang terhormat juga Dr. Gigi Retno Suhendrina, dan kemudian Ibu Hidayati, yang insya Allah pada kesempatan Zoom hari ini kita akan melaksanakan agenda senyum ya, yaitu sehat nyari ilmu di hari Jumat. Oke, untuk pemateri pada kesempatan yang pertama ini, insya Allah akan menyampaikan ilmu mengenai tema menjaga kesehatan gigi di saat puasa. Insya Allah yang jadi pemateri pertama adalah Ibu Retno. Beliau adalah founder dari klinik Suhendrina Denticares ya. Karena sebelumnya pernah juga mengisi di acara kajian wakaf ilmu ya. Terakhir bertemu itu pada saat tanggal 9 Oktober 2021. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kemudahan untuk menyimak ilmu yang akan disampaikan. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dulu bagi yang belum mengenal Dr. Gigi Retno. Boleh dibantu oleh teman-teman untuk melihat CV Ibu Retno. Boleh ditampilkan. Izin Kang Panji di short CV Boleh. aja ya, nggak usah semua, boleh. di short Siap. CV aja. Oke. Soalnya Baik, waktunya Ibu. sudah jam Siap. 13.34. Oke, terima kasih Bu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi Dr. Gigi Ibu Retno ini merupakan salah satu praktisi halitosis yang mengenai mendalam keilmuan di dalam bidang bau mulut. Nah, insya Allah mungkin sekalian kita akan mempelajari lagi mengenai kesehatan gigi. Nah, nanti kita akan bahas kesehatan gigi, bagaimana tips mungkin dari Dr. Retno mengenai ilmu menjalankan
ibadah puasa nanti supaya lebih optimal. Mungkin insya Allah tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Dr. Gigi Retno Suhendrina untuk menyampaikan paparan materi. Kepada Dr. Gigi Retno, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Mas Panji, suara saya terdengar? Terdengar jelas, Ibu. Terdengar jelas, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Ini mungkin saya sedikit menyapa dulu. Ada Ketua Yayasan Wakaf Cendekia ya dengan Pak Aos. Kemudian ada Ibu Hidayati. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Teman-teman panitia ada Syauki, Abu dan Amir ya. Mas ya, terima kasih telah membantu. Kemudian teman-teman semua, teman-teman sejawat saya kebetulan ada di sini. Salah satunya ada Dr. Fasti, kemudian dari teman-teman yang lain juga, kemudian ada yang dari Bandung, Nisa Amalia, ya terima kasih sudah datang. Kemudian ada Bapak Agus Supriyanto ya Pak ya, selamat siang Pak. Kemudian teman-teman yang lainnya juga. Siang hari ini saya akan berbagi sedikit. Jadi saya berbicara di sini bukan berarti saya lebih pandai, bukan, tapi kita berbagi saling berbagi saja pengalaman dan pengamatan kita selama ini. Kemudian akan saya tambah dengan pengalaman-pengalaman saya sebagai klinisi, sebagai praktisi juga yang sehari-hari berkenalan dan berkecimpung langsung nih di bidang kedokteran gigi. Di mana pasien-pasien saya itu mungkin sedikit Mas Panji, mungkin CV saya tadi belum terpapar ya, maksudnya belum terbuka, yaitu saya mendirikan klinik Suhendrina Stenticare itu dengan alasan yang cukup kuat bahwa dari pasien-pasien saya, terutama untuk yang banyak berkenalan dengan atau berhubungan langsung dengan publik, seperti misalnya dosen, guru, kemudian teller bank, kemudian marketing, orang-orang marketing yang banyak berhubungan dengan klien atau berhubungan dengan sesama manusia, intinya seperti itu. Jadi mencemaskan, apakah saya, dok, menurut saya bau nggak dok? Oh, saya kata orang kalau ketemu saya tangannya suka dipegang ke hidungnya seperti itu gitu ya. Jadi berdasarkan dari situ banyak sekali yang berbicara dan saya tidak bisa secara ilmiah untuk mengatakan iya atau tidak, maka saya membuka klinik halitosis, kemudian saya datangkan alat, saya ukur kadar gas bau mulut pasien-pasien saya. Nah, berangkat dari situ saya makin tertarik untuk mendalami bidang halitosis. Mungkin sekilas dari saya seperti itu. Kemudian saya pada tahun 96 itu masuk ke FKG UI, Fakultas Kedokteran UI di Salemba. Kemudian setelah itu saya lanjut ke pasca sarjana. Nah, ketemu dengan Bu Hidayati nih di pasca sarjana nih. Kemudian kita beberapa kali berkolaborasi ya Bu Hidayati ya. Jadi memiliki concern yang sama di bidang kesehatan. Kalau saya di gigi dan mulut, mungkin Bu Hidayati di bidang gizi dan kesehatan umum. Itu kita masuk ke Promkes, promosi kesehatan. Nah, berangkat dari situ kami sekarang mengadakan berkolaborasi kembali mengadakan webinar tentang kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umum pada saat menjelang Ramadan, sehingga nanti pada saat kita berpuasa kita akan menjalankannya dengan baik dan dengan optimal tanpa mengurangi kekhusyuan kita untuk beribadah. Oke, lanjut yuk kita tampilkan slide pertama, silakan. Ya, menjaga kesehatan gigi saat berpuasa. Kenapa sih banyak keluhan kesehatan gigi pada saat berpuasa? Itu intinya karena pada saat berpuasa kita tidak makan dan minum secara baik pada siang hari. Ya, jadi dengan tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman pada siang hari, otomatis saliva mulut kita semakin berkurang. Yuk slide kedua, silakan. Nah, kemudian dengan saliva kita berkurang, saliva itu air ludah ya Bapak Ibu, kemudian dengan saliva kurang, maka keluhan di mulut akan makin banyak.
salah satunya bibirnya pecah, kemudian mulutnya terasa kering, kemudian timbul tuh bau kurang sedap tuh dari mulut kita kalau pada saat siang hari tuh. Ya, kemudian gigi mudah berlubang, apalagi kalau pada saat kita buka puasa, kita minumnya langsung es atau minum yang dingin. Nah, itu tuh biasanya seperti itu muncul deh keluhannya. Biasanya sepengalaman saya itu banyak pasien datang itu setelah hari-hari terakhir puasa. Jadi menjelang Idul Fitri itu banyak tuh anak-anak atau bapak ibunya datang, "Dok, gigi saya ngilu. Dok, gigi saya berlubang. Dok, ini itu." Nah, seperti itu. Jadi nggak enak deh makan kacangnya pada saat Lebaran nih Bapak Ibu ya. Yuk slide-nya bisa ditampilkan. Siapa yang pegang slide? Sauki, Mas Amir. Slide. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang untuk penjagaan kesehatan gigi itu tidak mesti harus pada saat berpuasa, tapi memang setiap hari pun kita harus menjaga kesehatan gigi atau kesehatan umum yang yang optimal ya Bapak Ibu ya, karena memang Allah sudah memberikan kita kenikmatan. Salah satu nikmat yang paling besar itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, itu yang saya tahu. Jadi yang utama itu memang nikmat sehat. Jadi dengan kesehatan kita bisa mengerjakan banyak hal. Nah, ini dia. Efek puasa bagi rongga mulut. Dengan berpuasa, aliran ludah kita berkurang, kemudian mulut kering, bibir kering, susah menelan ya. Seret kalau orang awam bilang itu seret. Kemudian bau nafas, gigi sensitif, gigi mudah berlubang, dan banyak deh tuh keluhan gigi dan mulut pada saat sebulan kita berpuasa. Seperti itu. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, pada saat di 10 hari menjelang Syawal itu banyak datang pasien dengan keluhan, yaitu ya keluhan giginya ngilu, ya keluhan giginya berlubang, ya keluhan napasnya kurang sedap. Nah, kalau kurang sedap itu biasanya dari awal tuh, biasanya dari awal mereka datang sudah ada keluhan seperti itu ya. Yuk lanjut slide berikutnya. Nah, ini dia. Mulut dan bibir yang kering. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami, bahkan bukan pada saat berpuasa, tapi pada saat hari-hari biasa, karena memang cuaca ya. Karena cuaca panas dan kurang asupan minum yang cukup, dehidrasi ya istilahnya ya. Jadi bibirnya pecah-pecah, kemudian lidahnya juga ikut kering, lalu dilanjutkan dengan biasanya tidak sulit menelan, biasanya seperti itu. Nah, untuk yang ringan itu biasanya kita anjurkan cuma untuk minum yang lebih banyak dari sebelumnya, minum air putih. Tapi kalau sudah kategori berat itu biasanya akan ada terapi tersendiri. Yuk, next slide. Nah, kemudian gigi berlubang. Kenapa timbul keluhan gigi berlubang pada saat berpuasa? Karena memang utamanya aliran saliva yang berkurang. Aliran saliva itu atau aliran ludah itu sedikit banyak membilas gigi kita, kemudian melindungi gigi kita dari bakteri-bakteri yang kurang menguntungkan bagi mulut. Jadi air ludah itu ternyata memiliki fungsi yang cukup penting untuk kesehatan rongga mulut kita. Selain membasahi, membilas, memudahkan makanan untuk ditelan, juga melindungi gigi kita dari bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan. Yuk, next slide. Nah, kemudian gigi linu. Gigi ngilu itu mungkin bisa disiasati atau bisa dikurangi, diminimalisir dengan makanan dan minuman yang tidak terlalu ekstrim. Contohnya misalnya pada saat buka puasa, itu pada saat panas, haus ya, langsung kita siram tenggorokan kita dengan air es, air dingin gitu ya. Jadi itu tidak menguntungkan untuk kesehatan gigi, karena memang sebaiknya pada saat buka puasa kita minum dulu air dengan suhu ruang, kemudian setelah itu mungkin bisa baru kita minum dengan air dingin seperti itu. Yuk, next slide. Oke, gigi sensitif juga seperti itu ya. Jadi karena makanan dan minuman yang terlalu panas, terlalu dingin atau terlalu asam itu menyebabkan lapisan luar gigi itu mengalami hilang, terkikis seperti itu. Jadi akibatnya
gigi menjadi lebih sensitif. Nah, itu mungkin bisa diterapi untuk awalan itu dengan pasta gigi yang ada mengandung zat-zat tertentu. Kemudian jika memang sudah tidak bisa ditangani sendiri, mungkin bisa datang ke dokter gigi. Kemudian dilakukan perawatan tersendiri untuk mengatasi gigi sensitif Bapak Ibu semuanya. Yuk lanjut. Mohon maaf, Kang Panji, ini alokasi waktu saya sampai jam berapa? Mohon diingatkan nanti. Baik, insya Allah Ibu. Masih ada 20 menit. 20 menit? Oke, siap. Kemudian masalah yang sering timbul juga napas tidak sedap. Nah, ini memang keluhan utama orang berpuasa ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya tidak mesti berpuasa. Sebenarnya pada saat bangun tidur pun, kalau kita mau jujur, terus kita hembuskan napas di tangan, itu juga berbau kurang enak gitu ya. Kenapa? Karena itu kembali lagi tadi aliran saliva atau aliran ludah itu tidak baik atau kering seperti itu. Jadi karena kalau tidur kan kita 7 jam atau 6 jam itu kita tidak makan dan tidak minum ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kering dan memang tidak ada asupan. Nah, pada saat berpuasa kita berpuasa kalau di Indonesia itu sekitar 12 sampai 13 jam rata-rata. Nah, itu jadi masalah yang sering timbul itu napas tidak sedap pada saat biasanya di siang hari, sekitar jam 1 jam 2 itu mulai puncaknya. Seperti itu. Kemudian nanti untuk terapi atau untuk pencegahannya mungkin nanti untuk yang awalan kita bisa mengkonsumsi atau minum dengan banyak air putih pada saat sahur. Kemudian nanti untuk yang jika keluhan napas tidak sedapnya itu sudah dicek dengan alat objektif dan memang tinggi sekali, mungkin nanti akan ada terapi-terapi khusus begitu Bapak Ibu. Yuk next. Slide. Nah, pencegahan dan penanganannya selama berpuasa ini ya. Kemudian pertama itu perhatikan asupan makanannya. Lalu hindari makanan yang terlalu manis, asam, panas, dan dingin. Jaga kebersihan gigi dan mulut. Perhatikan cara waktu menyikat gigi yang benar. Gunakan pasta gigi dan obat kumur yang tepat. Gunakan dental floss dan sikat lidah. Kemudian kontrol rutin ke dokter gigi. Yuk kita bahas, kita kupas satu-satu. Yuk lanjut next. Ya. Asupan makanan dan minuman yang dianjurkan itu perbanyak konsumsi buah dan sayur. Mungkin nanti untuk yang lebih detail, untuk yang lebih jelas, lebih rinci dengan Ibu Hidayati nanti ya, Bu Hidayah. Nanti setelah ini akan ada paparan tentang asupan makanan dan minuman yang dianjurkan pada saat berpuasa. Saya juga hanya mengupas sedikit makanan dan minuman dianjurkan pada saat berpuasa yang menguntungkan juga untuk gigi dan mulut, ya, yaitu makanan serat, sayuran dan buah-buahan. Kemudian minumnya air putih perbanyak 2 liter sehari, jangan lupa. Kalau ada rumusnya itu 4-2-4 ya, kalau di gerakan masyarakatnya Promkes, WHO dan Kemenkes itu. Jadi 4 gelas pada saat buka puasa menjelang Isya, kemudian 2 gelas pada saat sebelum tidur, dan 4 pada saat sahur. Sahur itu bukan dalam artian dari jam 4 sampai setengah 5 itu langsung minum 4 gelas, enggak. Cuman kita aturlah sedemikian rupa supaya 2 liter itu bisa terpenuhi atau tercukupi. Ataupun kalau memang kurang ya jangan terlalu ekstrim kurangnya ya. Mungkin nanti kan minum air itu bisa disubstitusi dengan makanan kayak kuah-kuahan, kemudian nanti kuah sop itu bisa, atau buah-buahan yang banyak air dan seratnya itu juga bisa. Cuman yang untuk yang 2 liter itu kalau bisa jangan berkurang terlalu signifikan untuk selama berpuasa, karena memang minuman itu sangat air putih ya terutama sangat berperan penting untuk keadaan tubuh kita, dehidrasi, dan dengan keadaan keadaan rongga mulut seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau misalnya air minum yang kita asup itu cukup, saliva atau kelenjar ludah itu juga akan bekerja dengan baik, walaupun ada penurunan tapi mungkin tidak terlalu ekstrim penurunannya, seperti itu, penurunan untuk menghasilkan saliva atau menghasilkan air ludah, seperti itu Bapak Ibu. Yuk, next slide.
Nah, tadi makanan dianjurkan, sekarang makanan dan minuman yang dihindari. Dihindari ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya memang harus dimakan dan pingin, ya boleh. Kalau misalnya pingin es krim, pingin manis-manis, itu silahkan. Oh kurma, kalau kurma memang dianjurkan ya untuk yang buka puasa di awal, itu 3 atau 5 butir kurma itu memang diajukan karena kurma itu apa namanya gulanya gula buah ya, bukan gula pemanis buatan sukrosa yang kita kenal di apa namanya di pemanis di permen, pemanis di kue, pemanis di cake, pemanis di es krim dan jus-jus yang instan ya Bapak Ibu ya. Nah kalau misalnya memang harus terpaksa makan dan pingin banget makan, boleh silakan gitu ya. Jadi nggak apa-apa nih dimakan, tapi setelah itu kita bilas pakai air dingin atau bukan air dingin, air suhu ruang, air putih suhu ruang seperti itu. Ya, oke. Mas Panji gimana, Mas Panji? Kalau buka puasa apa nih yang konsumsi yang paling utama nih? Kalau biasanya kita ikut remaja masjid, Ibu, ikut buka puasa di masjid, ada sedia yang utama kurma. Oke. Kurma, kemudian ya masyarakat Indonesia lebih sering gorengan, Ibu ya, rata-rata gitu ya. Iya, Itu iya. masyarakat hari ini. Oke, iya. Nanti dibahas tuh gorengan, Boleh, apalagi Bu. sekarang minyak mahal ya. Aduh. Iya itu, aduh. Nah, gimana nih? Untuk ibu-ibu ini nih jadi berpikir nih goreng pakai minyak apa lagi nih selain minyak sawit nih. Oh iya ada Pak Agus nih, kurma Jawa itu gorengan. Iya benar Pak ya. Jadi gimana nih ceritanya sekarang minyak sawit lagi tinggi, siasatnya gimana nih gorengan ya? Oke, jadi Mas Panji hobinya di gorengan ya Mas Panji ya? Kurmanya orang Jawa kata Pak Agus ya. Kurma orang Jawa, iya. Iya. Mungkin yang lain Mas Amir atau Syauki coba apa makanan favoritnya pada saat berpuasa? Pada saat berbuka puasa, minuman dan makanannya? Oh, ada? Oh, lagi Ini sibuk. Bu, biasanya es Ibu. Oh, es. Iya. Biar Segar Bu, banget ya, Mas? Bu. Tapi Iya. sebenarnya itu baik apa enggak sih Bu? Ya itu tadi, jadi maksudnya pada saat kita dalam keadaan berpuasa itu kan suhu tubuh agak tinggi ya, kalau Mas Amir perhatikan itu kalau kita raba itu ya, coba deh pada saat puasa Senin Kamis atau pada saat puasa yang lain di mana orang lain yang tidak berpuasa juga ada di samping kita raba itu orang yang berpuasa itu suhu tubuhnya sedikit lebih tinggi, nggak signifikan sih, cuman kalau memang ini terasa aja lebih panas sedikit hawa di dalam dalam badannya gitu ya. Kalau kita siram dengan air dingin dengan air dingin itu kan kaget ya tubuh itu, jadi fungsi metaboliknya sedikit terganggu. Bukan saya pikir saya tidak katakan bahwa itu terganggu, tidak, cuma sedikit lebih terkejut dibandingkan dengan kalau Mas Amir itu minum setengah gelas pertama itu air biasa, air suhu normal gitu, seperti itu. Nah nanti tegukan berikutnya baru deh minum es atau minum es cendol atau minum apa gitu ya, es buah dan lain-lain dan kawan-kawannya, dan gorengan juga mungkin nanti. Oke, yuk Mas Panji. Ini siapa yang pegang slide? Yuk next. Oke. Pencegahan dan penanganannya jaga kebersihan gigi dan mulut. Nah ini yang utama ya, jaga kebersihan gigi dan mulut. Jangan mentang-mentang kita berpuasa, apalagi sekarang ya pakai masker kemana-mana, jadi nggak aware sama gigi mulutnya. Yang penting saya kan udah pakai masker, nggak kelihatan ya ada gigi lubang di depan, ada gigi somplak di depan, biarin aja. Apalagi kalau ngomong sama orang kan juga udah pede-pede aja gitu ya, padahal begitu maskernya dibuka, wah. Gitu ya. Oke, jadi nggak perlu berlebihan, tapi jangan dilupakanlah kesehatan gigi dan mulut, karena memang agama kita juga sudah mengajarkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman ya. Oke, jadi memang nggak perlu yang kemana-mana bawa sikat gigi, nggak perlu. Cuma
pada saat giginya itu dibersihkan ya itu harus ada waktunya tersendiri, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah itu itu dianjurkan oleh WHO dan oleh kita juga Dokter Gigi Indonesia ya. Kemudian kalau mau ditambah silahkan, kalau mau ditambah silakan, kalau mau dikurangin jangan. Nah itu ya. Kemudian sikat gigi itu dan pemilihan pasta gigi diperhatikan, kemudian pemilihan sikat giginya juga diperhatikan, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga, terlalu besar kenapa? Nggak sampai tuh di belakang. Jadi pada saat kita gosok gigi kalau terlalu besar itu mentok di gigi geraham depan ya. Padahal kita kan masih punya 3 gigi geraham tuh di belakangnya lagi. Itu kalau kita paksakan ke belakang muntah dia kalau terlalu besar ya. Kalau terlalu kecil repot. Lama jadi gosok giginya. Orang kecil 1 gigi cuma 1 sikat gigi jadi ada berapa 32 atas bawah kanan kiri. Nah itu lama jadinya nggak efektif dan efisien juga. Nah sedang aja lah cari ukuran yang dewasa, sesuaikan dengan rahangnya. Kemudian untuk pastanya jangan terlalu besar, jangan terlalu banyak, gunakan sebiji jagung aja di tengah-tengah, ditaruh di tengah-tengah sikat gigi, kemudian digosokkan ke area gigi dan mulut. Arahnya juga harus diperhatikan. Ini karena keterbatasan waktu saya saat ini belum bisa menampilkan tentang video animasi sikat gigi, tapi next mungkin insya Allah kalau kita ketemu lagi nanti akan saya bawakan video animasi tentang cara sikat gigi. Sebenarnya sikat gigi itu tergantung dari tekniknya Mas Panji, bukan tergantung dari pastanya. Ya. Pasta gigi itu hanya membantu mengeluarkan atau membersihkan sisa-sisa zat makanan, tapi yang utama adalah tekniknya. Kalau tekniknya bagus dengan pasta gigi yang sedikit dan apapun mereknya itu bisa mengeluarkan sisa-sisa kotoran dari dalam mulut. Tapi kalau pasta giginya canggih, istilahnya mampu mengeluarkan kuman dengan sekali sentuhan, umpamanya kalau ada yang beriklan seperti itu dengan sekali sapuan gitu ya. Nah itu kalau tekniknya salah tidak akan bisa juga membersihkan gigi dan mulut ya. Intinya mulut gigi itu bersih, keluarkan makanan dari sisa-sisanya, keluarkan sisa-sisa makanan dari sela-sela gigi dan gigi kita yang di depan ataupun yang di belakang, apapun caranya. Apapun pastanya, bagaimana rupa sikat giginya, yang penting tekniknya betul, ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau mau ditambah dengan kalau mau ditambah dengan obat kumur, monggo silakan, tapi itu tidak wajib karena dengan berkumur air biasa pun sudah bisa mengeluarkan. Dan satu lagi, pasta gigi kita sudah banyak yang berfluor ya dengan bermacam-macam zat tambahan. Berkumur jangan terlalu keras dan jangan terlalu banyak. Sekali saja cukup. Kenapa? Karena zat kandungan pasta yang sudah menempel di gigi akan ikut luruh bersama dengan air kumur kita yang kita kumurkan terlalu keras dan terlalu banyak. Ya, jadi cukup sekali aja. Ya. Nggak biasa memang awalannya. Awalannya rasanya tuh kayak ada pedes-pedes, sepet-sepet atau apalah di dalam mulut. Tapi ininya boleh untuk nextnya mungkin akan lebih terbiasa. Oke, waktunya ya. Oke, yuk lanjut. Perhatikan cara dan waktu menyikat gigi. Ya, waktunya pagi dan malam. Caranya tadi sudah saya paparkan, sudah singkat. Yuk lanjut, next. Oke, gunakan pasta gigi dan obat kumur yang tepat tadi ya. Yang sebelah kanan itu terlalu banyak pastanya ya. Jadi tidak perlu sebanyak itu, seujung jagung saja sudah cukup. Nanti bisa arahnya atau tekniknya yang diperbaiki, jadi bisa membersihkan gigi dengan baik dan benar. Ya, yuk lanjut. Oke, ini belum familiar. Dental floss dan sikat lidah itu belum. Coba tolong dari sekarang kita perkenalkan pada dental floss itu benang gigi namanya, itu membersihkan gigi di sela-sela gigi pakai benang gigi, karena pada saat kita menyikat gigi biasanya di sela-sela gigi itu tidak terambil oleh sikat giginya, jadi bisa ditambah dengan dental floss. Kemudian sikat lidah itu terbukti mengurangi halitosis atau bau mulut yang cukup signifikan dengan pasien-pasien saya yang di klinik ya.
saya bekalin dengan sikat lidah, kembali lagi, kemudian kita tes dengan alatnya, itu penurunannya cukup signifikan. Jadi memang ada bakteri dan jamur yang ada bersembunyi di sela-sela lidah, di papil-papila lidah itu. Ya, jadi bisa dibiasakan mulai saat ini pencegahan dan penanganannya juga dengan menggunakan dental floss dan sikat lidah pada saat sahur dan pada saat mau tidur. Kalau pada saat kita berpuasa itu sebelum tidur kita gosok gigi, kemudian setelah makan sahur, sebelum wudhu, sebelum sholat subuh kita bisa gunakan sikat gigi, pasta gigi, kemudian dental floss dan sikat lidah. Sekitar 5 menit sampai 10 menit cukup untuk yang ini. Ya, yuk lanjut, next. Nah, kemudian ini dalam Islam sendiri sudah dipaparkan bahwa tentang membersihkan gigi atau bersiwak ya, apapun metode, apapun caranya ya, apapun bahannya. Kalau dulu itu bersiwak, siwak itu adalah ranting kayu, sejenis kayu siwak yang tumbuh di Timur Tengah ya. Jadi itu berupa ranting yang ujungnya itu digigit-gigit, nanti akan timbul semacam serat-serat seperti itu. Itu kalau ini ya ada yang mengatakan itu rasanya itu agak seperti mint, itu bagus untuk pembersihan gigi. Kemudian hati-hati dengan ujungnya yang kasar. Nah, kalau tidak pandai memakai itu akan melukai gusi-gusi di sekitar gigi. Tapi kalau memang sudah terbiasa itu nggak apa-apa, itu paling baik karena memang itu tidak perlu perawatan yang lebih baik karena dia kayu siwak itu kalau udah selesai itu langsung digunting terus selesai seperti itu ya. Kemudian ada hadisnya, siwak membuat bersih mulut dan mendatangkan ridho Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, bersiwaklah kalian karena subuh siwak itu mencucikan mulut dan diridhoi Tuhan. Jadi ada hadis satu lagi, kalau misalnya tidak memberatkan, akan aku anjurkan umatku selalu bersiwak pada saat sebelum berwudu, sebelum sholat seperti itu. Yang kalau saya tidak salah membaca ya, mungkin Pak Aus Firdaus atau mungkin yang lain bisa mengkoreksi kalau saya salah. Monggo, karena memang saya pernah dibaca tapi bukan di buku hadisnya, tapi memang cuplikan seperti itu, Pak. Yuk, next. Nah, kemudian dengan pencegahan dan penanganannya yang terakhir itu kontrol rutin ke dokter gigi ya. Untuk zaman pandemi sekarang dokter giginya pakai alat lengkap, APD yang lengkap dari mulai atas sampai ke bawah, kadang yang terlihat cuma matanya aja, tapi ya memang kami tidak nyaman, mungkin pasien juga tidak nyaman, tapi dokter giginya pasti lebih tidak nyaman karena luar biasa gerahnya, luar biasa panasnya di dalam seragam astronot seperti ini. Ya, jadi memang untuk alokasi pasien datang, kami di klinik itu memang dipersingkat waktunya kalau memang mau konsultasi dengan teledentistry, jadi dengan aplikasi WhatsApp atau video call seperti itu. Oke, mungkin paparan saya sampai di sini. Ya, nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Hidayati. Saya kembalikan ke Mas Panji. Nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, monggo silakan kita sharing sama-sama. Kalau ada pengalaman atau mungkin ada kasus-kasus juga untuk teman-teman dokter gigi yang ada di sini, monggo silakan kita bareng-bareng berdiskusi. Ya, saya kembalikan ke Mas Panji, silakan. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Retno yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Insya Allah kita akan lanjut sambung untuk pemateri kedua. Untuk teman-teman, para hadirin yang sudah bersiap menanyakan tadi terkait kebersihan gigi ya, mohon di jeda terlebih dahulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Setelah dua pemateri, nanti akan menyampaikan paparan materi keilmuannya. Baik, karena Ibu Hidayati sudah tersambung, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Hidayati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Panji, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ini posisi sedang di mana Ibu? Sedang di luar nih saya. Sedang di luar, ya Masya Allah. Mudah-mudahan walaupun di luar, tetap bisa menyampaikan ilmunya dengan maksimal dan memberikan manfaat kepada seluruh hadirin, insya Allah Ibu ya. Amin, amin ya. Oke, insya Allah. Untuk tema pada materi yang kedua ini, kita akan membahas mengenai perilaku makan sehat saat puasa. Nah, jadi mudah-mudahan pada saat kita berpuasa nanti, pola makan kita bisa diatur nih. Nah, nanti mungkin Ibu Ida nanti akan menyampaikan dari perspektif keilmuan tentang gizi, makanan yang mengandung bermanfaat untuk
melaksanakan ibadah kita lebih optimal Ibu ya insya Allah. Nah, mungkin insya Allah kita akan langsung sambung oleh Ibu Hidayati SKM MKM CDS. Kepada Ibu Hidayati, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kang Panji. Assalamualaikum semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa ni'matillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini ya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Nah, itu dua nikmat yang luar biasa sekali sehingga kita bisa bertemu meskipun dalam ruang tatap maya seperti Zoom ini. Salam dan salawat tidak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi pencerahan kepada kita semua. Dan rasanya memang tidak berlebihan tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Wakaf Cendekia ya bahwa kajian-kajian ilmu seperti ini wajib dihidupkan karena memang masa kejayaan Islam itu dulu pernah kita raih ya, lama kita bercokol sampai akhirnya terjadi perang salib ya, itu peradaban Islam luntur dan memang literasi khususnya ya, literasi membaca kesehatan, belajar itu agak kurang nih ya untuk umat muslim, padahal perintah awalannya adalah ikro ya. Nah, ikronya ini justru yang membaca. Mungkin kita kalau melihat dan mendengar cerita Pak Habibie, mungkin teman-teman sebagian di sini juga sudah tahu bagaimana beliau mendapatkan temannya yang Yahudi ternyata punya kebiasaan membaca Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kita ya, itu mungkin reminder kita. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hidayati, biasa dipanggil Ida. Saya ibu dari 3 orang anak. Kebetulan saya memang kawan dari Mbak Retno ya di S2-nya, kami dari S2 IKM, Ilmu Kesehatan Masyarakat UHAMKA. Ya, jadi saya ibu home base saya adalah dosen Prodikes promosi kesehatan dan pendidikan kesehatannya di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau Hamka. Saat ini saya juga didampingi Ananda mahasiswa kami selaku panitia nih yang di belakang layar bersama Kang Panji. Ya, jadi memang keahlian saya sebenarnya bukan gizi ya, tapi secara umum promotor kesehatan itu juga bisa mempelajari tentang gizi ya. Mungkin secara detailnya nanti bisa berkonsultasi dengan ahli gizi ya, karena saya tidak bisa mengklaim diri saya ahli gizi, Kang Panji ya. Jadi karena memang basic ilmu saya adalah ilmu perilaku. Mungkin Bapak Ibu di sini sekalian baru mendengar nih, ada ya ilmu perilaku ya gitu ya. Jadi saya seorang promotor nih. Nah, kalau dengar kata-kata promotor tuh adanya di mana? Di olahraga ya, ada promotor tinju. Ya kalau kita tahu ada promotor tinju gitu. Nah, itu. Tapi kalau saya promotor kesehatan ya, promotor kesehatan emang tugasnya ngapain? Ya promosiin tentang perilaku hidup sehatnya seperti apa. Baik Kang Panji, boleh langsung ke slide saya saja. Tersambung Ibu slide-nya. Ya, sudah. Ya, jadi kita akan sebentar lagi dalam waktu tidak lama lagi ya, insya Allah kita akan sampai kepada bulan Ramadan. Semoga kita semua di sini disampaikan ya untuk hadir pada Ramadan yang akan datang. Jadi bagaimana sih perilaku makan sehat saat puasa? Next. Ya, jadi nanti kita akan mengkajinya dari perspektif Islam, kemudian literatur reviewnya dan zat gizi yang dibutuhkan serta pola makan sehat, perubahan pola makan saat puasa. Oke, lanjut. Jadi kalau kita pelajari, mungkin teman-teman di sini, Bapak dan Ibu sekalian, ini sebenarnya saya agak minder nih, karena tadi saya dengar Dr. Retno bawa koleganya nih ya. Ya mungkin Bapak dan Ibu dokter semuanya sudah lebih tahu nih kalau kita ngomongin gizi ya. Jadi saya ingin ngebahas sebenarnya perilaku itu apa sih? Ya kalau mungkin dengan bahasa agama banyak yang menyebutnya dengan adab, akhlak. Sehingga kita tahu juga bahwa Rasulullah itu diutus
ya inamal bu'istu liutammim sholihan akhlak ya. Ada juga yang mengatakan inamal bu'istu liutammim makarimal akhlak. Jadi semuanya pada intinya adalah bahwa Rasulullah diutus ke dunia ini adalah untuk menunjukkan ya bagaimana akhlak dan perilaku yang baik. Nah, tapi kalau dari ilmu psikologi ya, karena kalau kita belajar ilmu perilaku itu irisannya ada di dalam ilmu psikologi, antropologi, dan sosiologi. Nah, kami orang kesehatan masyarakat tuh belajar tiga-tiganya. Ya, jadi diborong nih kalau jadi orang kesehatan masyarakat di dasar-dasar semester awal tuh kita belajar itu semua. Ya, jadi kalau dari sudut pandang perilaku, psikologi perilaku itu adalah teorinya SOR, stimulus organizer respon. Ya, jadi kalau yang terlihat, mungkin kalau saya tanya perilaku seperti apa sih? Coba Kang Panji. Kalau saya bilang perilaku itu seperti apa yang Kang Panji tahu? Yang terbayang itu perilaku itu tata krama ya Bu. Tata Tata krama, krama. kemudian adab tadi Ibu disampaikan, mungkin lebih ke arah situ. Iya, tapi ternyata kalau menurut Skinner, dia membagi dua. Ada yang tertutup, Ya. ada yang terbuka. Jadi kalau yang tertutup itu belum terlihat oleh orang lain apa sih? Oh. Ya, jadi yang bisa mengamatinya adalah diri kita sendiri. Tapi kalau untuk yang tadi kita lihat ya, tata krama, adab, akhlak itu kan udah terlihat langsung ya. Bagaimana Ya. praktiknya. Nah, itu yang kita sebut sebagai perilaku terbuka. Nah, itu yang disebut juga dapat diamati jadi perilakunya. Next. Nah, jadi kalau kita berbicara domain dari perilaku itu sendiri, kalau tadi kata Skinner ya, itu ada perilaku tertutup, terbuka. Tapi kalau menurut Bloom, ini ada 3 ranah atau domain ya, ruang lingkupnya yaitu knowledge, attitude, dan praktik. Nah, inilah yang disebut perilaku. Jadi kalau kita selama ini kan ada di ujungnya doang ya Kang Panji. Cuman dibilang praktiknya tadi, adabnya, tata keramanya. Padahal sesungguhnya bagian dari perilaku itu adalah mulai dari pengetahuan seseorang. Mulai dari sikap. Nah, ujungnya baru keluar tuh prakteknya. Jadi kalau Skinner tadi mengkategorikannya ini yang knowledge dan attitude itu masih perilaku tertutup. Orang nggak tahu kelihatan coba. Kira-kira saya pinter apa enggak? Ya, kan nggak tahu kan prakteknya coba nunjukin gimana orang pinter atau enggak, emang kelihatan bagaimana orang pinter berperilaku. Saya rasa sama aja ya. Kalau kita katakan bagaimana dikatakan pintar atau tidak, prakteknya seperti apa gitu ya. Jadi kalau mengukur perilaku pun jadi harus ketiga hal ini. Mana yang mau kita pelajari, mana yang mau kita lihat. Jadi kalau tadi judul saya adalah perilaku makan, sesungguhnya nanti ini akan saya bahas dari 3 sudut pandang ini. Oke, lanjut Kang Panji. Nah, ini kan kalau dari perspektif Islam, ini subhanallah ya, saya kebetulan besar, saya itu remaja ya hampir 10 tahunan saya di asrama non-muslim ya, saya di Protestan. Jadi saya tuh ini juga ya mempelajari Injil dan saya melihat bahwa memang luar biasanya mukjizat Al-Qur'an itu ya sangat detail. Pedoman-pedoman yang ada di dalam Islam itu bahkan ya dilengkapi lagi dengan apa? Contohnya di dalam hadis. Jadi kalau kita mengulik bagaimana makan, apa itu gizi, di Al-Qur'an tuh udah banyak banget. Bahkan disebutkan ya secara eksplisit itu beberapa makanan, buah-buahan surga. Bahkan tadi Ustadz waktu tilawah itu menyebutkan Quran surat Abasa ya. Kalau nggak salah tadi. Nah, ini saya cantumkan juga nih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya, kemudian di dalam Quran Al-Anfal, dan janganlah kamu sekalian berlebih-lebihan. Nah, ini kan kita udah diatur nih gimana cara makannya ya. Kalau jangan berlebih-lebihan, mungkin kita juga hafal dengan hadis apa makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ya, jadi itu saling melengkapi antara Al-Quran dengan hadis ya. Ini akan banyak sekali kalau kita mengulik dari perspektif Islamnya ya. Oke, lanjut.
Nah, demikian juga tadi karena dalam rangka Ramadan ya, fasting atau berpuasa itu ternyata memberikan manfaat yang sangat banyak. Jadi ini saya cukup mengambil 3 literatur aja ya. Ini kalau dikaji ini luar biasa Kang Panji. Memang Iya. begitu dahsyat ya, puasa itu ternyata berpengaruh sekali memang terhadap kesehatan. Ya coba kalau Kang Panji ke rumah sakit nih lagi sakit, orang mau operasi aja disuruh puasa. Ya, Oh, orang mau iya ya, Bu. iya, kenapa? Supaya tenang metabolismenya tuh ya, nanti Oh, manfaat-manfaat puasa itu banyak sekali ya. Dia bisa mengatur apa? Ritme jantung, ya, aktivitas organ cerna turun. Bahkan kalau kita katakan pada saat berpuasa, sesungguhnya tubuh kita tuh lagi didetoks, lagi dibersihin, bersihkan ya, Bu. ya. Lagi dibersihin, ada regenerasi dari organ cerna. Ini berdasarkan penelitian ya Trias Fungsisono SKM MPH Nutrition tuh ya dari Unair tahun 2019. Dan katanya kalau orang mau langsing juga gampang, puasa aja. Nah, ini kebukti nih. Iya, ya apalagi yang perempuan-perempuan kan suka self body image ya. Pengennya tuh apalagi kalau remaja nih ya, dikit-dikit ngerasa aduh aku kok gemuk banget gitu ya. Ya udah gampang. Rajinin puasa sunnah ya, insya Allah itu juga bisa nurunin berat badan. Nah ini bahkan selama kita berpuasa selama bulan Ramadan itu kita bisa turun hingga 1,5 kilo. Ya, jadi ini juga bukan saya yang ngomong nih, ada penelitiannya ya. Jadi alhamdulillah nih memang kajian terkait dengan manfaat puasa tuh banyak sekali ya. Dan termasuk juga diantaranya adalah memperbaiki profil lemak dan tekanan darah ya. Jadi kadar trigliseridanya bisa menjadi lebih turun, berat badannya juga turun, tekanan darah sistoliknya juga turun setelah kita berpuasa. Nah, inilah kira-kira sebagian kecil dari manfaatnya puasa. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kalau saya katakan ya, saya harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu perilakunya dan bagaimana Rasulullah juga sudah mencontohkan perilaku-perilaku makan ya di dalam hadis-hadis dan makanan apa saja yang baik di dalam Al-Qur'an juga sudah disebutkan. Jadi sehingga saat ini kita mengenal ada ilmu gizi. Nah, itu sebenarnya ilmu gizi itu adalah ilmu yang mempelajari ini ya. Jadi kata gizi itu sendiri berasal dari bahasa Arab katanya gizai ya atau bahasa Inggrisnya nutrition. Nah, ada bahasa Sanskertanya sastaverena ya. Jadi ini adalah kita mempelajari senyawa dari makanan yang digunakan tubuh untuk fungsi fisiologis normal ya, artinya memang berdasarkan fisiologinya ya orangnya tuh nggak sakit gitu ya. Nah, definisi yang luas ini mencakup senyawa yang digunakan langsung untuk produksi energi, membantu metabolisme koenzim, dan membantu struktur tubuh atau membantu sel tertentu. Nah, ya jadi ini kita kenal di dalam ilmu gizi itu ada zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nah, lanjut Kang Panji. Apa sih yang dimaksud dengan zat gizi makro? Nah, ini mungkin yang kita udah sama-sama tahu ya. Kalau zat gizi makro itu ada karbohidrat, protein, ada lemak. Nah, ini di bawahnya itu adalah fungsi dari masing-masing zat gizi makro. Nah, tetapi kalau zat gizi mikro, ya, ini adalah terdiri dari vitamin dan mineral yang berfungsi sebagai zat pengatur. Kebutuhannya di dalam tubuh sebenarnya kecil, tapi perlu ada. Ya, jadi kalau vitamin dan mineral itu kebutuhannya kecil, tapi perlu ada. Nah, mungkin di masa pandemi ini teman-teman semua di sini, Bapak dan Ibu sekalian, ya tahu tuh apa coba terapi dari COVID? Siapa yang kena COVID? Siapa yang merasakan nikmatnya mendapatkan sakit COVID? Ya, jadi tuh kalau Amir ya Mir, kamu dikasih vitamin gak Mir waktu kemarin sakit? Iya Ibu, banyak banget Ada vitamin kan? Bu. Iya banyak banget. Ya termasuk di dalamnya vitamin D ya Mir, sama zinc ya Mir. Nah itu Iya padahal Bu. sesungguhnya kita bisa dapat tuh vitamin D sendiri itu dari paparan sinar matahari. Ini agak-agak unik nih orang Indonesia ya. Negara kita tuh negara tropis, sumber mataharinya banyak. Tapi ternyata begitu dilakukan penelitian ya, ternyata orang Indonesia tidak menyerap dengan baik vitamin D-nya. Nah, loh, kenapa tuh? Kenapa? Karena ketidakseimbangan gizi yang lain.
sehingga penyerapan vitamin D-nya itu nggak terjadi dengan bagus. Oke, lanjut. Nah, itu contoh-contohnya ya, jadi gambar-gambarnya. Hampir sama mungkin terlihat ya zat gizi mikro itu. Kenapa? Karena dia ada di semua bahan tuh, utamanya buah dan sayur ya, yang lebih banyak mengandung vitamin dan mineral. Oke, lanjut. Nah, jadi gimana dong cara kita makan pada saat puasa? Ya, jadi inilah yang kita harapkan untuk tetap sehat di masa puasa. Ya, pertama itu kita harus memperhatikan asupan tadi ya, zat gizi makro dan mikronya. Kalau pertama itu sesuai kebutuhan gizi sehari-hari ya, itu panduannya. Yang kedua adalah komposisi protein 10-15%, lemak 25-30%, karbohidrat 55-60%. Ngitungnya gimana nih Bu Ida? Ya. Nah, ini nanti ada ukurannya ya. Biasanya ya, lemak itu bisa kita ambil dari sumber minyak. Nah, minyak lagi langka katanya ya. Minyak sayur bisa lemak dari yang lain ya, bisa dari lemak daging, keju, olahan susu ya. Nah, itu nanti kalau teman-teman perhatikan saat ini, Kemenkes sendiri sudah mengatur di dalam isi piringku. Nah, ya jadi ada gambaran tuh nasinya segimana sih yang diharapkan ya. Nasinya itu tidak lebih banyak dari ya sekepalan tangan saja. Nanti bisa didapatkan sumber karbohidrat dan serat dari sayuran. Nah, itu bisa dilihat ya bagaimana. Kemudian kebutuhan vitamin A, C, E. Nah, ini yang kita sebut sebagai vitamin antioksidan. Ya, kemarin juga ini luar biasa memang sampai saat ini ya saya yakin nih penjualannya sangat meningkat di masa Covid ya. Semua vitamin ya, mulai istilahnya mah ya, sesungguhnya mah bukan vitamin bener ya yang dijual itu artinya banyak yang sintesis kimiawi bener ya gitu ya, maksudnya lebih banyak full seperti itu dibandingkan yang alaminya sifatnya. Jadi memang, lebih ideal, lebih baik kalau kita bisa memenuhinya dari makanan. Nah, ini dia nih masalahnya seberapa suka sih kita terhadap sayuran, buah ya, dan sesuai dengan aturan dari zat gizi seimbang ini. Kemudian ada kebutuhan air putih. Tadi Bu Retno sudah mengatakan kan sekitar 2 liter dan ini ternyata berpengaruh juga ya Mbak Retno ya terhadap apa bau mulut ya ternyata ya. Nah, jadi ini kan relate ya, nyambung antara bagaimana makan yang seimbang, kebutuhan air minumnya juga demikian dengan bau mulut ya ternyata. Nah, ini luar biasa kan. Kemudian pembagian makanan ya. Jadi ini nah kita kan kalau makan di bulan puasa ada perbedaannya ya dibandingkan sehari-hari yang di luar bulan Ramadan. Biasanya kita mulai dengan makanan pembuka dulu ya. Nah, ini katanya jangan langsung banyak. 10-15% dari apa yang kita konsumsi. Jadi kalau misalkan kita mau makan satu piring itu jangan langsung dihabisin satu piring ya. Apalagi tadi ya dibilang apa tuh Amir tadi waktu buka puasanya pas senengnya minum es ya Mir. Nah, Iya nanti Ibu, kita lihat ya es kelapa gimana Bu. ya. Nah, es kelapa ya. Ya, terus kurma Jawa gorengan ya, Pak. Saya juga baru dengar tuh ya, baru tahu kurma Jawa itu gorengan. Ya, nah baru sholat maghrib, nah setelah itu makan lagi 30-35%. Jangan penuh lagi kan kalau 30-35% berarti nggak setengahnya ya. Nah, setelah itu baru sholat lail, tidur ya. Nah, kita bisa makan ya sebelum tidur juga boleh, masih boleh 10-15%. Makan sahur 40-45%. Jadi ini kalau dibagi kasar sesungguhnya pada saat buka sampai mau tidur boleh 50%, ya makan sahurnya 50% lagi kebutuhan kita dari kebutuhan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, ini jadi inilah yang pangan sehat di saat iftar ya. Sebenarnya ini juga kalau kita apa
kita adopsi, kita biasakan ya pola makan seperti ini sesungguhnya bisa mencegah penyakit lambung nih yang rasanya sekarang tuh semakin banyak ya katanya asam lambung meningkat. Kemarin saya baru ketemu teman SMP saya tanya anaknya sudah berapa? Baru punya satu katanya. Umurnya 10 tahun, tapi dia sudah sakit asam lambung. Masya Allah, saya bilang kok bisa ya? Anak 10 tahun sudah asam lambung. Gimana cara ibunya memberikan pola makannya? Saya bilang gitu kan. Nah, ini jadi perlu diperhatikan. Ternyata pangan sehat saat iftar ini bisa kita adopsi sebenarnya bagaimana perilaku makan kita sehari-hari. Kalau mengikuti aturan ini, malah sesungguhnya kita dapat mencegah penyakit lambung. Jadi kalau makan karena kita dalam kondisi kosong ya, lambung kita kan cukup lama ya, kosong 13 jam kalau puasa itu. Jadi jangan terlalu langsung ya, makan dan minuman manis atau sumber karbohidrat sangat sulit dicerna sehingga dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Sehingga kita tadi sudah dengar bagaimana memang disunahkan untuk makan kurma ya. Tadi Kang Panji bilang kalau buka iftar bareng di remaja masjid itu ada kurma. Nah ya, dan makan dan minum dalam kondisi hangat. Hindari minuman yang dingin ya, Mir nih. Hindari minuman yang dingin atau dicampur es saat berbuka karena dapat menahan rasa lapar. Kita akhirnya nggak makan yang benernya gitu loh, Mir. Ya, jadi yang akhirnya apa? Ya udah deh, sumber gizi yang lainnya nggak dapet. Kamu cuma dapat apa tuh? Nutrisi dari kelapa doang. Padahal kamu masih membutuhkan karbohidrat, protein, lemak ya. Nah, itu akhirnya mengurangi asupan zat gizi yang sangat diperlukan tubuh. Lanjut. Nah, ini ya udah diawalin tadi sama Mbak Retno juga ya katanya makan 5 butir ya, tapi saya baca di hadis juga kalau makan kurma itu katanya diperintahkan makan ganjil ya, 1, 3, 5, 7 ya. Makanya kalau kita iftar di masjid tuh biasanya emang udah tersedia juga ya kalau bulan Ramadan dikemas-kemas 3 butir kurma ya. Nah, ini hadis mengenai kurma juga kita juga dianjurkan ya kalau memang bisa mengkonsumsi rutin 7 butir kurma ajwa pada pagi hari. Maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun ataupun sihir. Oke, lanjut. Nah, ini juga Mbak Reto tadi udah ngomong, kenapa kurma itu bagus ya? Ternyata di dalam kurma itu memang ada gula buah ya yang kita sebut sebagai glukosa dan fruktosa. Nah, ini kandungannya kira-kira 282 kilokalori per 100 gram buah kurma. Masih ada lemaknya, tapi juga lemak baik 1% dan proteinnya 3%. Kalau selama ini kan kita taunya protein itu daging-dagingan ya. Ternyata kurma udah lengkap nih. Mengandung zat gizi makro semuanya ada di dalam kurma ya. Tetapi ya masih kurang untuk kebutuhan kita dengan asupan gizi yang lain ya. Jadi tetap harus makan yang lain ya, tidak cukup hanya kurma. Nah, ini perbandingannya kenapa kurma bisa lebih bagus? Ya, karena dia akan lebih mudah larut masuk ke dalam saluran darah dibandingkan sukrose atau gula pasir yang kita kenal selama ini. Oke, lanjut. Nah, ini jadi seperti inilah makanan yang dianjurkan pada saat kita berbuka puasa ya. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa lihat ya apa sih gizi isi piringku ya. Nah, itu program isi piringku. Jadi ada lauk pauk ya, ini ada gambarnya nih isi piringnya nih tuh ya. Nah, buah-buahan itu 100 gram, sayur mayur, makanan pokok ya, lauk pauk ya. Jadi bisa dicampur nih antara telur, ikan, tahu ya. Ini seperti itu. Kemudian hindari penggunaan lemak berlebih pada perpaduan masakan dalam satu hidangan. Artinya kalau memang sudah ada gorengan ya jangan semua digoreng. Ikannya digoreng, tahunya digoreng, tempenya digoreng ya. Itu udah mengandung lemak tuh banyak banget itu ya dari satu makanan saja. Nah, jangan lupa ya buah dan sayurnya juga harus ada ya. Bahkan kalau kita mengambil pedoman gizi ya sehari itu harusnya kita makan 7 warna buah yang berbeda.
Nah, coba dipikir-pikir, kita makannya sehari-hari ada gak 7 warna buah yang berbeda? Itu anjuran dari pedoman gizinya tuh seperti itu. Tuh, kalau saya mikirnya praktis, beli aja rujak. Ayo, coba ada berapa warna di rujak? Ya, ada mangga, ada kedongdong, warnanya hijau atau kuning, ada bangkoang, pakai ubi merah biar ada warna merahnya. Ya, tapi jarang-jarang kan, apalagi yang sukanya asam ya, nggak dipakai tuh ketimun, bengkoang ya, ubi yang nggak asam nggak mau ya beli rujaknya ya. Nah, padahal sesungguhnya tuh boleh juga, asal jangan pakai sambelnya kalau mau seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, jadi kalau untuk makan sahurnya gimana dong sampai menjelang imsak? Ya, nah ini hindari makanan dan minuman secara berlebihan ya dengan tujuan menabung makanan. Artinya apa? Oh udah makanan dibanyak-banyakin aja, ntar kan mau puasa, ntar buru lapar. Ya, nggak mengefek Bapak Ibu. Jadi kita yang ada kita mual nanti kalau makan dipaksain banyak-banyak, padahal kemampuan kita nggak seperti itu. Dan itu diolahnya pun sama saja untuk tubuh. Ya, kalau dia berlebihan, akhirnya tubuh berat untuk mengolahnya. Nah, kemudian hindari konsumsi hidrat arang murni seperti minum teh manis, kolak dan lain-lain. Nah, ini baiknya kalau sahur jangan makan kolak. Ada nggak di sini mau sahur tuh makan kolak, makan teh manis, nasi goreng, pisang goreng ya. Kenapa nih? Kita harus menghindari konsumsi hidrat arang murni. Karena ya hidrat arang murni itu akan cepat sekali diproses sehingga nanti jam 7 jam 8 kita udah lemes. Nah, sering nggak kayak gitu kita puasa? Ya, ini sahurnya kita minum teh manis, makan kolak, ya, makan roti. Nah, itu kan sama-sama hidrat arang tuh, ya, karbohidrat murni. Ya, yang ada jam 7 jam 8 kita udah kelemesan. Kenapa? Baiknya protein, buah, serat, sayur yang diperbanyak dibandingkan hidrat arangnya. Ini yang nanti akan menjaga kita lama. Tahan laparnya tuh lama. Biasanya lemes-lemesnya kita tuh nanti habis ba'da asar baru lemes. Karena apa? Ini hidrat arang kompleks boleh kita makan ya. Jadi kalau hidrat arang kompleks itu bisa kita makan bukan nasi atau beras ya, bisa kita pakai gandum gitu ya. Tapi kan kita nggak lazim ya kalau di sini ya, mungkin bisa diganti dengan yang lain atau kita memang tambahkan karbohidratnya itu dari sayuran, bukan dari nasi atau mau sumber makanan pokoknya. Ya, kemudian perolehan energi yang disarankan adalah 40 sampai 45% dari total kebutuhan energi sehari-hari sekitar 900 sampai 1000 kalori. Nah, kalau ini hitungnya agak rigid ya. Kenapa? Karena kita akan melihat ya tergantung aktivitas kita dan jenis kelamin biasanya. Orang perempuan sama orang laki-laki akan beda kebutuhan gizinya. Demikian juga ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, jadi kalau ngomongin perhitungan ini nanti agak ribet ya. Nanti kita mungkin akan belajar lebih tepat lagi dengan ahli gizi ya. Tapi pastinya ini adalah kebutuhan dasar kita ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang hal-hal yang harus diperhatikan. Karena kita puasa ya, biasanya kan kita akan ada perubahan pola makan. Kalau 24 jam dibagi 3 kali makannya, sekarang waktu makannya digeser kan kita makan mulai dari sahur ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan kalau memang kita mengkonsumsi obat-obatan, jadwalnya pun harus kita sesuaikan. Ya, biasanya obat-obatan yang diminum pagi hari bisa diubah ke waktu berbuka puasa, dosis sore dipindahkan ke waktu malam ya atau makan sahur. Tapi kalau 3 kali berarti ada di tengah-tengahnya waktu kita mau tidur. Nah, kemudian jangan tinggalin olahraga sekalipun kita puasa. Ya, Bu Ida boro-boro olahraga orang jam 8 udah lemes. Nah, iya makanya kebanyakan karbohidrat soalnya ya. Jadi memang kalau berpuasa pun kita harus merubah nih jam olahraganya. Jangan pagi, jangan baru makan sahur ya, mending habis sahur kita tadarus. Nah, bagusnya gimana dong Bu Ida kalau untuk olahraga? Bagusnya itu ya menjelang berbuka puasa. Jadi setelah sholat asar boleh olahraga. Jangan ngabuburit nyari itu bukaan ya, ngantri kolak, nyari lontong ya, buras ayah buras, gehu, gehu goreng.
Nah, itu ya kayak gitu. Kita kan sibuk kalau mau bukaan tuh nyari bukaan ya, nyari makanan buat bukaan. Nah, mendingan kita isi buat olahraga. Ya, ini kemarin pun teman saya yang dosen gizi olahraga, dia membuktikan nih, dia penasaran. Ternyata lebih cepat turun pada saat dia puasa dan apa namanya? Olahraganya itu menjelang buka ya, kemudian dia makan proteinnya lebih banyak, jadi pembentukan ototnya lebih bagus katanya dia. Itu makanya saya mau coba juga nih nanti kalau bulan puasa ya seperti itu. Nah ini kita tetap ya bisa kalau mau olahraga ringan ya bisa ya, aktivitas fisik. Maksud saya bukan olahraga ya. Aktivitas fisik dengan olahraga itu beda ya. Kalau aktivitas fisik itu adalah segala bentuk perilaku kita beraktivitas. Tapi kalau olahraga itu ada yang kita sebut ya teratur, terukur dan benar ya, BTT ya, benar, teratur dan terukur. Nah, kalau aktivitas fisik semua pekerjaan di rumah bisa kita jadikan aktivitas fisik. Mulai nyapu, ngepel, beberes lah ya, itu bisa kayak gitu disebut aktivitas fisik. Oke ya. Jadi alternatif waktu terbaik ya bukan menjelang waktu berarti nanti di awal ya. Nah, ada juga nih yang mengatakan olahraga sesuai sholat taraweh ya. Nah, itu jadi seperti itu juga. Pokoknya yang terbaik itu bukan di pagi hari saat kita baru memulai mau puasa. Ya, boleh di antara mau buka dan apa namanya? Sholat taraweh. Ya, yang baik juga olahraganya yang ringan-ringan aja ya, senam ya. Jalan kaki bisa di rumah ya, jangan alasan karena hujan gitu nggak jadi olahraga gitu ya. Saya kemarin tuh baru dicontohin namanya pakarnya olahraga. Jadi cuman mainin kursi doang Kang Panji. Naik turun kursi. Pegel juga loh Kang Panji. Beneran Iya, itu. iya, Kita benar kita banget. cuman waktunya tertentu gitu. Ternyata pegel juga mainin kursi doang di rumah gitu ya. Dan cukup berkeringat gitu ya. Makanya tuh Bu Iya. Ida nggak ada alasan kan katanya nggak mau olahraga harus perlu alat apalagi ke gym ya bayar mahal-mahal ke fitness ngefek juga kagak yang ada habis olahraga lihat-lihat mall beli jajanan makan ya nggak berubah lagi katanya gitu ya. Oke Kang Panji lanjut. Kayaknya udah selesai deh. Nah, kayak jadi itu ya kira-kira perilaku makan dan kebutuhan gizi pada saat kita berpuasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Tadi penyampaian materi dari Ibu Hidayati luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa meluruskan persepsi kita yang selama ini terbiasa mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Nanti di menjelang bulan puasa kita sedikit demi sedikit memperbaiki pola makan kita ya insya Allah. Baik, Alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Hidayati. Jazakillah khairan. Oke, selanjutnya kita masuk sesi untuk diskusi tanya jawab dari tadi pemateri awal Dr. Retno, kemudian Ibu Hidayati. Insya Allah kita membuka untuk sesi tanya jawab kepada seluruh para peserta yang dari awal sudah menyimak mengenai gigi, bau mulut, kemudian tadi terkait perilaku pola makan kita sehari-hari, mangga kita sediakan untuk tanya jawab, bisa langsung chat di kolom komentar. Di sini ada sesi chat ya untuk teman-teman bagi yang ingin bertanya. Kemudian bisa langsung di open suaranya, langsung menyampaikan pertanyaannya. Jika langsung ada pertanyaan, langsung saja ya disampaikan. Tadi ya, dari awal penyampaian materi dari Dr. Retno, kemudian yang tadi membahas tentang kesehatan. Oke, selanjutnya ada resen dari Ketua Yayasan, Bapak Aus Firdausil Malisi. Boleh kita persilahkan Pak Aus, apa yang ingin ditanyakan? Iya, terima kasih Dokter sama Bu Ida ya. Iya. Jadi Bu, saya pengalaman waktu kecil kan rasanya juga ketika makan juga apa tuh dalam artian serba dimakan ya, nggak ada batasnya, nggak ada ukurannya. Tapi ketika kecil rasanya kita jarang sekali rasain bau mulut. Tapi setelah apa ya, setelah umur bertambah, apa tuh
hal-hal yang dulu tidak terjadi itu malah terjadi, bau mulut dan semacamnya. Ini kira-kira dari apakah ada dalam perubahan umur ini ada umur-umur tertentu yang kemudian menjadikan disfungsi dari dari organ tubuh ataupun dari makanan, katakan tadi, menjadi tidak berguna ketika kita lakukan itu, sehingga kita menjadi bau mulut. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ausdiro Semasi. Pertanyaannya mungkin ini terkait tadi ya pemaparan materi yang awal langsung disampaikan oleh Dr. Retno. Boleh Dokter? Dua-duanya aja, Mbak. Ya, silakan Mbak Retno terlebih dahulu, Mbak. Oh gitu, iya. Makasih Pak pertanyaannya Pak Aus ya. Jadi memang terkait dengan halitosis atau bau mulut itu memang luas Pak jangkauannya. Makanya saya sampai sekarang itu masih terus belajar dan belum puas untuk mengenal lebih jauh dan lebih dalam lagi nih tentang halitosis, karena memang di Indonesia belum banyak ya Pak yang aware, yang sadar, yang care dengan hal-hal seperti ini. Padahal kasusnya itu banyak. Entah itu biasanya kalau pasien saya itu silent, jadi artinya takut dan malu biasanya. Jadi memang datang kita adakan sesi sendiri tanpa dicampuri dengan pasien-pasien yang lain ya Pak ya, karena dia private ya Pak ya, sendiri gitu. Jadi memang itu keluhan banyak, tapi memang penanganannya belum paripurna lah saya katakan seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Aus tadi, jadi bahwa berpuasa atau mungkin Bapak dulu waktu kecil sering makan apapun ya Pak ya, tapi tidak ada keluhan ya Pak ya, seperti itu ya. Tapi kok makin ke sini kelihatannya makin ada keluhan, apakah ada sesuatu gitu ya Pak mungkin ya pertanyaannya, lebih kurang ya. Nah, itu mungkin saya bisa ambil benang merahnya dari awal seperti ini Pak. Jadi memang pada saat kita kecil, remaja dan dewasa, atau mungkin nanti dewasa tua dan masuk ke usia lansia, itu memang ada penurunan dari fungsi-fungsi organ, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk halitosis atau bau mulut itu sendiri itu tidak hanya melulu atau tidak hanya 100% dari gigi dan mulut, tapi itu akan ada terkait dengan penyakit sistemik yang lain Pak Aus. Jadi memang penyakit lambung itu nanti akan ada implikasinya ke bau mulut. Kemudian penyakit diabetes atau penyakit gula kencing manis ya istilahnya ya. Nah, itu diabetes itu nanti akan ada ke bau mulut yang khas namanya bau keton. Kemudian nanti obat-obatan hipertensi tuh Pak, biasanya yang diminum setiap hari dan jangka panjang tuh nanti akan ada efek samping obatnya. Nah, yang utamanya sekali pada saat kita semakin bertambahnya usia itu nanti ada penurunan dari kelenjar ludah Pak. Nah, itu mungkin Bapak Ibu semuanya ngerasa bahwa makin kesini kok saya makin kering ya ludahnya ya, seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi juga dari halitosis itu atau bau mulut itu. Kemudian nanti akan terkait dengan kesehatan giginya itu sendiri Pak. Nah, nanti kalau memang ludahnya berkurang, itu biasanya giginya lebih cepat berlubang seperti itu. Mungkin di awal sudah saya paparkan sedikit banyak tentang itu, tapi utamanya sih seperti itu. Jadi makin usia seseorang itu bertambah, itu akan ada penurunan fungsi dari organ-organ. Kemudian nanti akan ada penyakit-penyakit yang menyertainya ya Pak ya, tersadar ataupun tidak, tapi memang ya memang istilahnya kalau pasien saya bilang, iyalah dok, orang mesin aja dipakai tiap hari aja bisa panas, bisa aus katanya gitu kan. Apalagi gigi yang sehari nggak cuma 3 kali dok, kadang setelah makan pagi saya pengen ngemil, ntar jam 9 nggak itu tuh ngelihat di meja ada snack time ya kalau orang di kantor ya. Nah, ada snack time, makan lagi nyamil katanya gitu. Nah, nanti kalau dihitung-hitung kerja gigi dan mulut itu memang full sesiangan tuh Pak kalau misalnya itu. Nah, itu memang harus dijaga dan dirawat seperti itu Pak dari saya. Mungkin dari Mbak Ida ada tambahan, silakan.
Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Retno. Boleh Ya. Ibu Ida barangkali ada tambahan mengenai pertanyaan yang Ya, disampaikan. makasih Mbak Retno ya, itu rasanya akan memudahkan saya untuk menjelaskan lagi. Jadi memang demikian ya Pak. Kalau masih kecil kan kita juga lebih cenderung aktif ya. Terus hormon bahagia kita lebih banyak Pak kalau anak kecil itu dibandingin orang tua ya, dikit permasalahan stres. Meskipun kita nggak bilang saya nggak stres, iya kalau di mulut saking udah biasanya jadi kita nggak bisa ngebedain nih kita stres atau enggak gitu ya. Nah, dari sudut pandang psikologis juga itu akan mempengaruhi. Jadi tadi kan memang ada pengurangan enzim organ ya Mbak Retno ya. Nah, itu kalau dari sudut pandang makanan yang kita ketahui dulu Bapak waktu kecil udah makan pete sama jengkol. Jengkol. Oh, makan nggak Pak? Makan juga ya Pak? Iya. Iya, rasanya kan mungkin dulu masih kecil jarang juga ya anak-anak yang suka seperti itu. Tapi kalau orang tua kan orang dewasa tuh banyak yang lebih suka ya. Nah, makanan sendiri memang punya kekhasan yang menimbulkan bau-bauan tuh utamanya bawang-bawangan. Bawang putih, bawang bombay. Jadi memang pada saat kita makan itu akan memberikan pengaruh bau yang berlebihan. Sehingga tetapi Allah Maha Adil, Pak. Jadi ada yang menimbulkan bau, ada yang menghilangkan bau. Ya, yang menghilangkan bau itu kita bisa pakai daun seraung ya, kalau orang ke Bandung bilang ya. Nah, kemangi itu, nah itu bisa ngurangin bahkan pipisnya pun urinnya amoniaknya agak berkurang kalau kita minum daun seraung itu. Udah coba deh, jadi promosi saya ya. Kayak daun seledri juga itu menimbulkan bau yang baik ya. Nah, tapi itu kalau dalam jumlah berlebihan pun memang akan menimbulkan bau mulut ya, utamanya memang yang sampai saat ini diketahui menimbulkan bau mulut ya selain pete, jengkol itu adalah jenis bawang-bawangan. Ya meskipun bawang putih itu kan banyak fungsi ya, tapi salah satu efeknya adalah memberikan bau tertentu, bawang-bawangan khususnya. Ya itu aja sih Pak. Ya. Ya. Terima kasih Bu Ida, Dr. Retno. Terima kasih Ibu Hidayati dan Dr. Retno. Selanjutnya ini ada pertanyaan Ibu, masuk di kolom chat. Pertanyaan dari Ibu Maria Sofa ya, dari Jakarta. Waktu sikat gigi yang benar, pagi dan malam atau setiap habis makan? Apakah bau mulut bisa karena posisi gigi susu yang tidak sempurna, sehingga waktu sikat gigi jadi kurang optimal? Kemudian, solusi membersihkan gigi dari bekas jejak kopi, rokok, dan coklat. Karena kalau ke dokter mahal. Dokter hitungannya per satu gigi katanya Bu. Benar nggak Bu yang kayak gitu? Oke, mungkin boleh langsung dijawab oleh Dokter Retno. Ya, mungkin terkait tadi ya, gigi ya. Boleh, Dokter. Oke, terima kasih Mbak atau Ibu nih, Mbak Maria Sofa ya dari Jakarta. Pertanyaannya, pertanyaan pertama, waktu sikat gigi yang benar pagi dan malam atau setiap habis makan? Apakah bau mulut? Oke, pertama dulu ya, sikat gigi itu yang benar itu setiap habis makan dan sebelum tidur. Itu boleh dilakukan, tapi tidak sesaat setelah makan, tunggu sekitar 15 sampai 20 menit. Kenapa? Karena pada saat kita makan itu ada kondisi mulut dalam keadaan asam, ya. Kemudian setelah kita tunggu 15 sampai 20 menit itu kondisi mulut itu sudah mulai normal kembali, baru kita sikat giginya. Kalau memang bisa dilakukan pada setiap habis makan, monggo silakan. Tapi untuk lebih praktisnya di Indonesia itu dianjurkan untuk setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Karena memang jarang ya Mbak Maria orang ke kantor itu bawa sikat gigi terus begitu setelah makan langsung ke toilet atau ke kamar mandi ke wastafel buat gosok gigi itu ada sih pasien-pasien saya dari 10 1 aja belum tentu ada ini apa yang memakai bracket itu biasanya ada seperti itu ya. Kenapa dia sesudah makan? Karena kan memang menghilangkan sisa-sisa makanan ya, Mbak Maria ya, yang di yang ada di sela-sela gigi ya, yang ada di di sela-sela gigi kita, yang nyelip-nyelip lah istilahnya, apalagi kalau giginya berjejal ya seperti itu. Jadi mudah sekali tuh makanan terselip atau mungkin kita bilangnya selilitan ya, nggak cuma daging sih.
ada ikannya, ada sayurannya juga. Kalau makan gado-gado itu suka hijau-hijau, suka nyelip-nyelip di sela gigi ya, seperti itu. Itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap juga, karena memang kalau tidak dibersihkan langsung atau tidak dibersihkan dalam jangka lebih dari 48 jam atau 2 hari itu, kalau saya di klinik itu ada pewarnaan plak ya. Plak itu tuh warnanya udah merah tuh kan, nanti akan ada dari mulai ungu muda, biru sampai merah. Nah, itu mungkin nanti akan ada indikasinya. Kemudian kenapa sebelum tidur itu dianjurkan sekali, karena pada saat tidur kita tidak melakukan aktivitas. Kita tidak melakukan aktivitas makan dan minum. Jadi aliran flow saliva kita itu sedikit sekali. Nah, makanya sebelum tidur itu kita usahakan mulut kita itu bersih. Kenapa? Karena pada saat pada saat tidur selama 6, 7, 8 jam itu gigi kita tidak melakukan aktivitas, dan akan kalaupun nanti akan ada sisa makanan itu akan membusuk di dalam gigi kita itu dengan lebih leluasa istilahnya, karena tidak ada aliran saliva tadi yang ikut membantu membersihkan gitu, Mbak ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, membersihkan gigi dan bekas kopi. Kalau ke dokter mahal, oke. Kalau memang agak berat ke dokter gigi, itu bisa sendiri dengan menggunakan makanan stroberi. Itu biasanya yang kita anjurkan, buah ya, bukan makanan, sorry. Buah stroberi yang agak asam itu ya, Mbak Maria ya. Jadi bisa digigit atau bisa dikunyah dengan dicuci dulu, kemudian dikunyahkan ke gigi atau ke yang ingin dibersihkan seperti. Tapi itu memang efek sampingnya karena dia asam jadi terkikis ya email giginya ya, itu memang harus dikontrol juga sih sebenarnya. Jadi memang akan lebih baik kalau 6 bulan sekali kontrol ke dokter gigi. Nah, kalau misalnya memang ada coklat atau kopi, mungkin solusi dari saya untuk pasien-pasien yang pernah datang ke klinik itu setelah makan atau minum kopi dibilas dengan air, Mbak, air putih. Jadi noda-noda kafein di kopinya itu nggak nempel tuh di giginya gitu. Atau kalau minum susu coklat itu pakai sedotan, tapi memang kurang nikmat sih. Cuman ya itu solusi win-win solutionnya seperti itu. Kita pingin minum enak, pingin makan enak, tapi nggak mau sakit gigi ya kayak gitu. Jadi setelah setelah minum kopi atau setelah minum susu coklat ataupun coklat itu dibilas dengan air putih atau dengan air mineral seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dental floss bikin posisi renggang itu secara teori tidak ada. Jadi saya belum menemukannya di jurnal ataupun di buku-buku literatur yang pernah saya baca. Cuma yang bisa mungkin gigi renggang itu bisa ditimbulkan karena usia tadi. Pertama, karena memang pada saat usia kita semakin menua, tulang-tulang di geraham atau di rahang kita juga semakin menipis. Kemudian kalau misalnya bisa terlihat tuh Bapak Ibu, gigi kita kok kelihatannya agak panjang ya, makin tua itu kelihatannya makin panjang atau gusinya makin turun. Nah, itu tuh kayak gitu. Nah, itu juga berpengaruh sama gigi yang terasa lebih renggang. Tapi untuk penggunaan dental floss jika dilakukan dengan baik, digunakan dengan baik itu tidak menggunakan efek samping. Mungkin penggunaan dental floss-nya juga diperhatikan, jangan sampai melukai gusi, Mbak, atau Bapak Ibu semuanya. Jadi memang perlu belajar tuh. Kalau saya di klinik 1 sesi tuh, belajar penggunaan dental floss, sikat lidah sama sikat gigi, cara menggosok gigi yang baik itu satu sesi kunjungan itu sebenarnya seperti itu. Jadi namanya dental health education. Jadi gimana caranya kita menyikat gigi yang baik, gimana caranya kita pakai dental floss, gimana cara kita pakai sikat lidah supaya jangan enek. Kan kalau lidah kita keluarin terus kita sikat itu kan bikin mual ya. Kalau nggak biasa, nah itu ada triknya sendiri tuh seperti itu. Oke. Terima kasih Dr. Retno. Alhamdulillah. Begitu Ibu Maria Sofa ya dari Jakarta pertanyaannya. Oke, tadi telah menyampaikan Ibu Hidayati tadi telah menyampaikan izin katanya dokter karena qadarullah sedang ada agenda yang sama, webinar di saat yang sama. Jadi izin terhadap teman-teman semua ya. Pak Panji, boleh nggak nih? Oke, boleh. Silakan Pak Wahyu Diguna, bagaimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Panji, Anu Kasep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dayana, oke. Khusus
ibu-ibu yang luar biasa, Bu Dr. Retno dan Bu Ida ya, Bu Dr. Ida ya. Terima kasih jazakallahu khairan atas ilmunya, mudah-mudahan jadi manfaat. Ada beberapa hanya sedikit saja. Tadi saya menyimak di pertengahan saja, tapi ini menurut saya untuk pribadi khususnya ini menjadi penting. Mengapa? Pertama, usia tadi banyak usia ditanya usia nih. Itulah usia saya juga tidak muda lagi, Pak Panji. Sudah kepala 6, jadi kurang lebih 63 tahun. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah ini ingin manfaatkan sisa-sisa hidup ini dan penuh keberkahan ya. Dan saya alhamdulillah diberikan beberapa penyakit oleh Allah SWT. Diberikan itu saya rasa syukur. Nah ternyata obat itu benar, di mana-mana ada penyakit pasti ada obat. Nah saya pertanyakan, selama ini saya kena tahun 2011 saya udah kena gula darah karena kesibukan memikirkan duniawi di pemerintahan ya, itu tahun 2011 kena sampai gula itu 400 ya. Nah alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan pada saya dan sampai saat ini dan mengkonsumsi obat kurang lebih sekitar 4 bulan yang lalu saya udah lepaskan obat kimia itu, Bu Dokter ya. Ini siapa kata Bu Dokter Ida atau Bu Dokter Retno ya. Saya udah lepas tapi masih ada keluhan. Saya introspeksi tapi dengan memakan yang tadi mungkin ya harusnya berapa macam buah, 8 macam buah kalau tidak salah. Waduh itu hebat kalau tiap hari makan rujak karunya. Nah itu pertanyaannya, solusinya bagaimana kalau tidak memenuhi 9 buah itu? Solusinya bagaimana? Ya itu memang sangat baik sekali yang saya rasakan. Nah berkaitan dengan gula saya sendiri ya, karena kan tidak makan obat kimia lagi. Yang saya lakukan adalah dengan sedikit disiplin, tapi selalu ada pelanggaran gitu. Alhamdulillah ya, lemas sudah tidak terlalu tinggi, hanya dari kaki ya, efeknya ke kaki ya, semutan tapi agak pegal-pegal. Itu nggak tahu saya juga, itu mungkin khusus ini dalam kesempatan ini agak susah. Nah itu Pak Panji, jadi solusi untuk saum, mudah-mudahan kita sampai ke bulan itu semua yang ada di sini dan umat muslim seluruh Indonesia khususnya bisa melaksanakan dengan baik dan benar dan mendapatkan rahmat karunia pengampunan terutama. Nah itu aja barangkali ya, yang satu ya tentang gula. Terus kedua, konsumsi yang sebaiknya apa? Tadi orang memang saya dengar kalau makan terlalu banyak itu hebat sekali, nanti jadi lemes, haus. Terus olahraga kalau pagi-pagi yang lemesnya nanti bulan di pas-pas injury time gitu. Sebaiknya dibalik. Itu saya sangat setuju dan terima kasih Jack Kasira. Nah kalau usia 60 nih, nah 63 kan nih penonton ini banyak yang 60 nih kayaknya ya. Atau saya sendiri. Nah itu harusnya pola hidupnya seperti apa menyiapkan ini sehingga keseimbangan melebihi ukhrawinya lebih tinggi bagaimana. Terima kasih Pak Panji. Sukses selalu. Semoga Allah menganugerahkan segala kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Bapak Wahyu ya. Alhamdulillah. Tadi mungkin terkait penyampaian pertanyaannya lebih ke pertanyaan tadi materi kedua Bapak ya ke Ibu Ida, tetapi qadarullah Ibu Ida tadi sudah meninggalkan ruangan Zoom ini Bapak, karena tadi ada kesempatan acara yang sama juga, qadarullah waktunya bersamaan. Tapi mungkin ada tanggapan dari Dr. Retno barangkali dari perspektif keilmuannya bisa menanggapi pertanyaan dari Bapak Wahyu mungkin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, sehat ya sama-sama. Pak, insya Allah ya Pak ya. Amin, Udah amin, 63 ya Allah, tahun sama-sama. masih fit ya Pak ya. Insya Allah terlihat Alhamdulillah. dengan semangat. Ya. Oke, terkait dengan pertanyaan Bapak tentang diabetes ya Pak ya tadi ya. Iya betul.
Ya, diabetes itu memang kondisi sistemik ya Pak, penyakit sistemik, bukan penyakit apa namanya, karena keadaan dan kemudian dalam jangka waktu yang lama, kronik ya Pak ya, maksudnya bukan Ya. kayak flu atau pilek yang berapa hari kemudian dia bisa sembuh, tapi kalau memang diabetes itu memang terkait dengan biasanya pola hidup Pak, yang pernah saya baca dan pernah saya ketahui dulu di bangku kuliah. Jadi memang penyakit sistemik, kemudian nanti terkait dengan pola hidupnya juga, Pak. Lalu untuk tadi pertanyaan tentang 7 macam atau 8 macam buah yang harus dikonsumsi setiap hari, itu memang tidak perlu, bukan tidak perlu, agak sulit untuk mencapai semua itu setiap hari. Memang kalau kita makan rujak kan enaknya cuma sekali seminggu atau sekali sebulan ya Pak ya. Kalau setiap hari makan rujak juga pedas perutnya ya Pak ya. Itu saya pribadi loh Pak. Kebayang ya tukang rujak disiapkan di rumah. Iya. Jadi konsumsi buah itu memang harus ada ya Pak ya, harus ada di pola hidup kita sehari-hari, entah itu 2 macam atau 3 macam sehari, itu memang harus ada di meja makan kita seperti itu. Apalagi untuk menjelang usia-usia yang sudah tidak muda lagi dengan keadaan kesehatan atau kondisi tubuh yang tidak tidak se-fit atau tidak sehebat pada saat kita muda dulu usia 20 sampai 40 tahun seperti itu Pak Wahyu. Jadi memang untuk pola makan, untuk pola olahraga, pola hidup mungkin memang diperbanyak, disesuaikan dengan keadaan Bapak yang sekarang. Kalau misalnya memang diabetes, mungkin nanti akan ada pembatasan-pembatasan di makanan karbohidrat dan glukosa ya Pak ya, mungkin seperti itu ya. Oke, jadi untuk makanan nasi putih atau beras dan teman-temannya itu mungkin sedikit dikurangi, diganti dengan buah dan sayur yang lebih diperbanyak. Minum juga lebih diperbanyak. Untuk pola gerak atau pola olahraga juga mungkin berbeda dengan maksudnya dengan teman-teman atau mungkin Bapak Ibu yang masih normal seperti itu. Mungkin nanti Bapak akan ada penyesuaian mungkin lemesnya atau mungkin cepat capeknya seperti itu ya mungkin Pak Wahyu ya. Nah seperti itu. Jadi mungkin olahraga-olahraga yang ringan, yang penting badan itu bergerak. Kalau tetangga saya atau teman-teman yang pernah atau senior-senior yang diabetes itu mungkin bisa berbagi pengalaman dengan cara jalan kaki olahraganya Pak. Jadi jalan kaki keliling kompleks itu santai tapi dapat geraknya seperti, tapi nggak terlalu capek sih. Gitu. Tapi Dok, izin Dok, saya makan ini mudah-mudahan. Tapi bagi saya ya kalau udah ada haus kan, kalau itu tuh lengket ya di lidah itu kan. Kalau gula itu kan gitu ya, salah satunya. Saya makan ini belimbing wuluh belimbing wuluh yang asam itu. Oke. Ya. Saya kasih makan, mudah-mudahan kalau cocok dengan bapak-bapak dan ibu sekalian bisa dicoba gitu. Itu saya makan, terus makan timun. Saya takut inginnya, taunya apakah ini akan berdampak terhadap kondisi saya enggak gitu. Saya makan timun. Kalau ada makan timun aja. Pagi-pagi aja subuh makan timun enggak apa-apa. Katanya mindset, nah makan enak aja gitu. Itu udah Dok yang saya lakukan tuh apa dampaknya ada nggak? Takutnya ada dampak negatif kepada tubuh saya. Rasanya 63 kayak rasa 36 Dok. Iya Pak, terlihat masih energik Pak, masih semangat itu kelihatannya. Dari layar Zoom saya lihat. Jadi malu. Saya kalau olahraganya saya jalan kaki ya kadang-kadang, sepeda juga. Tapi yang paling banyak rutin di rumah saja. Tapi yang sebagaimana disarankan oleh dokter tadi, tapi saya pakai cardio, sepertinya senam BL gitu, gaya dengan kakek-kakek senam BL ya, body loan gitu ke Kang Sarip, gitu aku. Body logis gitu Dok ya. Nggak apa-apa Dok, itu dimakan. Berarti Bapak punya solusi sendiri nih Pak untuk mengatasi keadaan Bapak. Memang kita masing-masing itu unik ya Pak. Manusia itu satu dengan yang lainnya itu penyakitnya sama kayak seperti saya itu ya, penyakitnya bau mulut. Tapi nanti terapinya tuh beda-beda Pak, karena memang manusia itu bukan mesin ya. Yang satu penyakit atau satu diagnosa itu obatnya ini pasti gitu. Enggak. Jadi kadang
pasien ini cocoknya sama obat ini, pasien ini cocoknya sama obat ini. Jadi memang manusia itu unik, Allah ciptakan ya, masing-masing beda, masing-masing masing-masing tubuh, masing-masing individu itu berbeda-beda. Mungkin Bapak cocok dengan keadaan seperti itu, emang nggak silakan. Tapi memang dibatasi semuanya, dalam artian kalau buah itu tidak ada efek samping yang kuat seperti kimia ya Pak. Cuma nanti untuk belimbing wuluh agak diperhatikan untuk asamnya Pak, asam lambungnya barangkali nanti Bapak. Dok, izin saya asam lambung tinggi. Kemarin atau dok ya panas. Tapi nggak ada, nggak pengaruh. Nah itu saya juga unik betul dokter bilang. Itu jangan dimakan. Enggak, saya saking ini nggak sembuh-sembuh nih. Saya cobain dikit, nggak langsung digugluk gitu, di mood gitu. Di mood lepas lagi, di mood lepas lagi. Ya itu, ya tapi saya akan perhatikan itu dok. Terima kasih. Seperti itu, iya. Mbak silakan, mudah-mudahan nanti sharing Bapak bermanfaat untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang lain yang punya keadaan atau mungkin punya tetangga yang sama atau mungkin punya kenalan yang ada sama. Jadi memang manusia itu masing-masing punya karakternya masing-masing, unik ya Pak ya. Jadi memang berbeda dengan mesin yang bisa diterapi dengan satu macam, misalnya ban kempes bisa diganti ban selesai gitu ya. Tapi kalau manusia itu enggak, jadi punya karakternya masing-masing seperti itu. Makanya seni dokter itu enggak, bukan kayak montir yang yang perbaikan habis itu selesai pulang gitu, enggak. Jadi ada ngobrolnya dulu, kemudian ada sesi anamnesa wawancaranya dulu seperti untuk menggali keluhan dan itu Pak. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan juga dengan dokter yang merawat Bapak setiap bulannya atau mungkin kontrol Bapak di mana, nanti bisa dikonsultasikan untuk lebih detailnya atau lebih jelasnya untuk penyakit yang atau mungkin keadaan Bapak yang dialami saat ini. Demikian mungkin Mas Panji, silakan saya kembalikan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Dr. Retno atas penyampaian jawabannya. Mudah-mudahan tadi sudah jelas ya Pak Wahyu. Alhamdulillah. Insya Allah. Amin. Wajazakallahu khair. Insya Allah mohon maaf kepada seluruh peserta karena kita keterbatasan oleh waktu. Kita sudah sampai di penghujung sesi, sudah batas akhir ya, alhamdulillah. Tadi Dokter Ibu Ida sudah izin dulu pamit keluar. Kita juga terima kasih juga terhadap seluruh peserta yang sudah menyimak, terutama tadi penyampaian dari Dr. Retno. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi manfaat dan insya Allah kita terus bersinergi. Kepada Ketua Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia juga Bapak Aus, terima kasih kepada para hadirin. Kemudian acara ini terselenggara atas sinergi bersama Klinik Suhendrina Denticares, yaitu foundernya tadi Dr. Retno ya. Kemudian juga ada Ibu Ida selaku dosen di Fikes UHAMKA juga, Fikes dia di UHAMKA. Jadi 3 komponen, mudah-mudahan terus bisa bersinergi menyampaikan keilmuan yang bermanfaat. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah dari saya moderator yang memimpin acara pada kesempatan hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam sesi menyampaikan tadi ya kalimat-kalimat mungkin. Insya Allah kita sampaikan kembali ke Kang Amir selaku MC pembuka tadi. Pada Kang Amir dipersilakan. Boleh sedikit? Boleh dokter. Oke. Bapak Ibu semuanya, mungkin demikian paparan dari saya, demikian sharing session dari kami, dari saya dan mewakili dari Ibu Ida juga yang izin pamit duluan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk semua. Kemudian kami atas nama saya pribadi dengan kami atas nama saya dan Bu Ida, mohon maaf jika dalam penyampaian materi kali ini ada yang kurang atau tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barokallah Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman sekalian telah sampai di penghujung acara. Terima kasih juga kepada Ibu Retno dan Ibu Yuda tadi dan Kang Panji serta Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sudah menyimak
acara ini dari awal sampai akhir nanti. Tentu dari saya sendiri sangat menambah wawasan tadi pemaparan dari Bu Retno dan Bu Ida tadi, dan pengetahuan tentunya bagaimana nantinya kita ketika puasa bisa produktif gitu dalam menjalankan ibadah puasa, serta tetap menjaga kesehatan, terutama kesehatan gigi dan mulut. Dan mudah-mudahan jangan nantinya ibadah puasa ini dijadikan alasan gitu untuk menghambat kita beraktivitas, tentunya sebagai penyemangat. Apalagi ketika nanti kita puasa, apa yang kita lakukan akan ditambah kan, pahalanya double gitu, dilipat gandakan. Dan tentunya juga bahwa pemaparan tadi juga nggak hanya kita bisa terapkan pada bulan puasa, tetapi kita bisa terapkan meskipun nggak puasa atau menjalankan aktivitas sehari-hari ya Ibu. Seperti itu. Semoga banyak ilmu yang tadi disampaikan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya tutup kegiatan hari ini, minta tolong kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang belum on kamera, kita nyalain kamera dulu untuk kita foto bersama nih, dokumentasiin. Nantinya dokumentasi akan dikirim di grup. Dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah ikut kegiatan ini akan mendapat RSE sertifikat yang sudah disiapkan nanti sama Kang Abu dan Kang Sauki. Kang Sauki udah siap, Kang Sauki, untuk kita foto bersama? Kang Sauki, minta tolong dikasih aba-aba. Oke. Sudah siap katanya Kang untuk di chat. Oke, siap. Ayo Bapak Ibu teman-teman senyum jangan lupa ya. Biar kelihatan kasep sama cantiknya. Oke. Itu rambutnya luar biasa itu. Iya Pak, itu gara-gara keramas pakai adonan roti Pak jadi ngembang. Luar biasa, ingat aku muda. Kita foto dulu ya Pak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Bang Soki. 1, 2, 3. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, saya sekali lagi mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau perbuatan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau ada sumur di ladang jangan dipakai untuk memasak ketan. Kalau ada umur kita panjang, sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ya, izin live ya, Kang Panji, Mas Amir, Mas Syauki.